berbagai keputusan yang diambil Nonoha sangatlah tidak terduga. Sebagai orang yang dewasa, dia selalu mengambil keputusan yang tepat dengan memikirkan segalanya dengan jangka panjang, tidak dengan kesenangan sesaat saja. Dan karena cara pikir inilah Nonoha pun diapresiasi oleh banyak pihak, termasuk Presti Ruang yang memberikan hadiah yang sangat indah untuk Nonoha. Oke, sebelum masuk ke sinopsis episode ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Di awal, episode 14 ini dibuka dengan kebimbangan Nonoha yang ditawari Dohun untuk bergabung dengan DPSP di Paris. Tawarannya sangat menggiurkan karena dia akan diberikan apartemen, mobil, bahkan insentif penjualan yang lumayan besar. Tapi Nonoha meminta waktu untuk dapat menjawab tawaran tersebut. Lalu esok harinya, para petinggi rapat internal bersama Presti Ruang. Mereka membahas apakah Dohun akan tetap berada di Hills Department Store ataukah tidak. Dan tak disangka-sangka Nonoha yang diminta pendapat malah menjawab secara profesional kalau mereka harus tetap berada di Hills untuk menjaga penjualan. Jawaban ini pun membuat semua orang terkejut, apalagi Direktur Go yang kagum karena Nonoha mengesampingkan masalah pribadinya dengan Hyujung demi perusahaannya. Dan setelah rapat itu, Presti Ruang memanggil Dohun. Ia menanyakan tawaran yang diberikan DPSP kepada Nonoha. Dan mendengar semua tawaran itu, bukannya marah karena karyawannya akan direbut, Presti Ruang malah meminta tolong Dohun agar membantu Nonoha. Dia yang menganggap Nonoha seperti anaknya sendiri karena sudah bersama Jisuk sejak masa SMA, berharap agar karir Nonoha tidak dikontrak 1 tahun saja di Paris. Nah, setelah pertemuan ini, Dohun yang keluar dari ruang presidir malah membuat Jisuk salah mengira kalau jangan-jangan ucapan mantannya benar bahwa Dohun mendekatinya demi kontrak kerja sama dengan ayahnya. Dohun kembali menemui Nonoha untuk membujuknya menerima tawaran bekerja di Paris. Kali ini, dia menawari Nonoha untuk dapat bekerja di bawah merek paling terkenal dan juga paling legendaris yakni Duchem. Namun Nonoha tetap saja memilih untuk memberikan jawabannya nanti karena masih terlarut dalam kebimbangan. Hingga akhirnya Dohun pun membujuknya dengan mengatakan kalau Mr. J juga akan pergi ke Paris untuk mengadakan pameran yang sangat berharga untuknya. Karena bagi seorang fotografer, tawaran pameran di Paris adalah sesuatu pencapaian yang paling tinggi daripada Mr. J harus menjadi fotografer pinggir jalan seperti saat ini. Dan mendengar hal itu membuat Nonoha menjadi semakin bingung mengambil keputusan. Kemudian di kantor Dohun ternyata rumor sudah beredar sangat cepat. Semua orang mengapresiasi Nonoha yang bahkan kini ditawari bekerja di merek paling terkenal di dunia. Mereka juga berandai-andai jika ikut dengan Nonoha karena pasti Nonoha akan mengajak 1 orang asisten bersamanya. Tapi sayang, kehaluan mereka ini diganggu oleh Direktur Go yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Tiba-tiba Jisuk menangis di pangkuan Misuk. Rupanya dia terpengaruh ucapan mantannya dan mengetahui kalau memang benar Dohun mendapat kontrak plus bonus dari ayahnya. Lalu Misuk pun ikut curhat kalau suaminya bersama Nonaso sedang jalan-jalan bersama anaknya. Rupanya dialah sendiri yang menyuruh Nonaso untuk menemui suaminya karena berniat menjodohkan mereka berdua, dan Misuk berharap setelah dirinya meninggal, Nonaso bisa menjadi sosok pengganti ibu untuk anaknya. Nah, teman-temannya yang mendengar pun tidak bisa melarangnya, karena semua adalah keputusan Misuk itu sendiri. Dan usai pertemuan mereka, Jisuk langsung mendatangi Dohun. Dia mengatakan semuanya bahwa Dohun ternyata hanya menginginkan harta dan jabatan dari keluarganya saja. Jisuk salah mengira bahwa cinta yang didapatnya tulus, ternyata semua sama saja. Dan mendengar hal itu, Dohun pun tak bisa membantah dan membenarkan bahwa ia mendapat kontrak plus bonus dari Presti Ruang. Tapi semua itu bukanlah karena hubungannya dengan Jisuk, melainkan murni karena kinerja dari Vision PR yang begitu baik. Dohun pun marah telah dituduh serendah itu, apalagi secara tidak langsung Jisuk juga merendahkan perusahaannya dan juga karyawannya. Dan sejak saat itu, hubungan mereka kembali retak. Dalam pertemuannya dengan Mr. J, Nonoha menceritakan niatnya menolak tawaran dari Paris. Ia memilih tetap berkarir di Dohun bersama merek Sono. Karena berpikir buat apa ia bekerja di Paris, karena kontraknya hanya 1 tahun saja. Belum lagi perusahaan tersebut hanya menginginkan Nonoha karena dirinya sedang populer saat ini. Nonoha menganggap jika suatu saat dirinya sudah tidak lagi populer, maka dia akan dibuang dan kontraknya tidak akan diperpanjang, alias habis manis sepah dibuang. Dan selain itu dia juga tidak bisa menjadi dirinya sendiri, karena pasti ia akan disuruh membuat produk yang laku di pasaran, alih-alih sesuai dengan kreativitasnya. Lalu hal yang paling penting mengapa ia tidak mau ke Paris, ialah karena Nonoha memberi kesempatan kepada Mr. J untuk mendulang karirnya.
Mereka yang nantinya akan putus tidak akan bisa tinggal berdekatan lagi di Paris. Dan Mr. J sendiri setelah itu curhat kepada Dohun kalau sebenarnya dia tidak bisa jauh dari Nonaha dan dia ingin Nonaha terus berada di sampingnya. Namun apa daya, Nonaha juga selalu ditekan oleh berbagai pihak, apalagi ibu Mr. J untuk mereka berpisah sesegera mungkin. Kabar Nonaha yang menolak tawaran membuat semua orang kaget karena keputusan yang diberikan Nonaha di luar nalar mereka. Dan Presiden Ruang yang juga tahu kabar itu langsung memanggil Nonaha untuk berbicara empat mata dengannya. Rupanya, Presiden Ruang terkesan sekaligus terharu karena dedikasi Nonaha untuk merek di perusahaannya. Apalagi Nonaha begitu dekat dengan keluarganya dan sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Dan oleh sebab itu, Presiden Ruang pun memberikan sebuah hadiah untuk anak angkatnya tersebut. Ia menawarkan Nonaha sebuah perusahaan, yakni Sono, yang akan menjadi perusahaan tersendiri dan tidak lagi di bawah naungan Doan. Namun tetap ya, Doan sebagai investor akan menerima keuntungan setengahnya nantinya. Jelas ini akan menjadi sebuah hadiah sangat indah karena kini Nonaha memiliki perusahaan sendiri. Bahkan tidak hanya itu, reporter Kim So-yeon pun dari Novel kini menghubunginya lagi untuk mewawancarai Nonaha secara eksklusif. Karena Nonaha menjadi sosok besar yang menolak bekerja di Paris, padahal dirinya sangatlah berbakat. Wawancara pun dimulai, dan Mr. J lah yang menjadi fotografer mereka. So-yeon bertanya, apakah Nonaha yang membuat merek Sono itu sendiri? Dan dia menjawab kalau nama itu diberikan oleh salah satu fotografer yang memberinya semangat bertahun-tahun silam, ketika dirinya masih belajar di Paris. Dan jawaban ini pun membuat Mr. J terdiam, karena tak menyangka Nonaha mengingat kejadian itu. Lalu Nonaha memberikan alasan mengapa dirinya menolak tawaran di PSP, yakni dia memiliki definisi suksesnya sendiri, di mana sukses dalam bidang desain tak harus bekerja di Paris. Dan selain itu, Nonaha juga ingin memajukan mereknya, karena ingin mengubah pola pikir masyarakat kalau merek lokal pun tak kalah bagusnya. Dan usai wawancara, Nonaha yang pulang bersama Mr. J memberikan semangat untuk Mr. J untuk melakukan pameran yang terbaik di Paris. Dan Mr. J memberitahu kalau sebenarnya dia sudah membelikan tiket pesawat untuk mereka berdua, karena Mr. J mengira Nonaha akan menerima tawaran di PSP, dan Mr. J merencanakan untuk tinggal bersama di sana nantinya. Namun sayang, Nonaha malah memiliki putusan lain, dan Mr. J juga menghormati keputusan itu. Dan Mr. J untuk terakhir kalinya bertanya kepada Nonaha, namun kali ini Nonaha harus melupakan sejenak tentang kakaknya, ibunya, pekerjaannya, dan sebagainya, untuk menjawab pertanyaan, yakni, maukah kamu ikut denganku? Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Mincapedia.